Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar menggunakan inventor pada tugas di halaman 15. Berikut adalah tutorialnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama kita harus membuat namanya bagian awal dulu, yaitu garis tepi dan juga title block. Di sini saya akan mencontohkan caranya. Yaitu pertama kita buat dulu dengan file yang bernama IDW. Nih, ISO IDW. Oke, di sini setelah terbuka, kita akan menghapus default border sama ISO-nya terlebih dahulu. Karena default border dan juga ISO-nya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan yang ada di standar Telkom. Jadi kita hapus. Nah, sekarang pertama kita akan membuat bordernya dulu, border samping. Caranya yaitu di sini klik kanan, lalu kita define new border. Setelah di define new border, kita akan membuat rectangle sesuai dengan yang biasa Pak Rino lakukan, yaitu adalah kita akan melakukan dia adalah 10, 10, 10, 10. Nah, ini 10. Ini 10. Ini 10 juga. Lalu yang ini juga terakhir yang paling bawah. Juga kita import nomor 10 begini. Oke, jika sudah semuanya rata 10, 10, 10 begini, kita bisa lanjut ya. Kita finish, oke. Setelah itu kita bisa menghapus ini, karena dia tidak akan berubah lagi, tetap ada di 10. Oke, ini sudah selesai, finish. Di sini kita akan nama borderline baru. Oke. Setelah terjadi borderline, kita sekarang akan masuk ke title block. Di sini sama title block kita akan buat baru lagi. Di sini kita akan define new title block. Cara membuat title block itu gampang. Jadi pertama kita buat saja di mana aja dengan ukuran panjangnya 184. Sedangkan untuk lebarnya dia ada di 25 mm ya. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita buat lagi di sini. Ke bawah adalah 15. Ke bawah adalah 15. Selanjutnya di sini ada template pengerjaan. Dimana kalau di sini itu dia menggunakan milimeter. Di sini ada 30, 40, 64. Oke, kita buat dulu. Yang pertama di sini 30. 30. Sorry, 30. 30. Selanjutnya sini ada 40. Lalu di sini ada 64. Oke, di sini sudah jadi title block bagian atas. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut mengerjakan untuk bagian bawah di sini ya. Karena di sini nanti kita akan ada nama. Jadi di sini akan kita bagi 5 mm 5 mm. Ini jadi 5. Nah, lalu yang bawahnya juga kita buat 5. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal input nama. Oh ya, di bagian bawah juga ada beberapa perbedaan, di mana dia ada 50, lalu di sebelahnya ada paling kanan 15, lalu ada 35. Kita mulai dari paling kiri aja. Di sini di paling kiri, yaitu di sini ada 50. Di sini 15. Lalu di sebelahnya ada ukuran 35. Oke, kalau udah jadi seperti ini sudah jadi sebuah title block. Hanya saja di sini harusnya di bagian sini kita tuliskan namanya juga. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat bagian yang perlu dilakukan, yang perlu dibuat. Nah, ini nanti harusnya kita hanya perlu di finish. Di sini misal title block. Nanti caranya di sini ada border baru yang tadi saya buat namanya, klik aja. Lalu juga yang title block ini klik aja, nanti muncul di bawah. Nah, seperti itu. Nanti tinggal diisi nama-namanya. Oh ya, juga sebelum itu di bagian atas ini ada juga yang perlu diubah di bagian manage, yaitu di style editor. Di style editor kita perlu mengubah di bagian default standard ISO, ada di bagian view preference. Nah, jika misalkan kita menggunakan first angle, maka dia akan menggunakan format Eropa. Tapi karena di sini kita akan menggunakan formatnya Amerika, maka kita akan menggunakan third angle. Nah, saya sudah membuat bagian ketika dia sudah menjadi sebuah pinggiran yang garis tepi yang pas. Di sini langsung aja kita open. Oke, jadi di sini ada sudah bagian yang sudah saya isi di sini sesuai menggunakan yang tadi saya bilang, di mana saya menggunakan third angle. Skala kita akan membuat 1,2. Ini tanggal, satuan, dan juga yang lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita hanya perlu melakukan gambar. Gimana cara menggambarnya? Pertama kita membuat dulu, yaitu di bagian new.
kita akan membuat dia standar IPT. Standar IPT. Dia berformat sebagai milimeter. Oke. Di sini pertama kita perlu melakukan start sketch. Dimana kalau dilihat dari bentuk yang saya miliki di sini, kita akan menggunakan plan XZ karena dia lebih ke arah bawah. Nah, selanjutnya di sini, kalau sudah kita perlu melihat plan kita itu seperti apa. Di sini saya sudah membuat plannya. Kita lihat di sini. Meskipun gambarnya agak blur, di sini sudah terlihat bahwa kita perlu pertama-tama kita akan membuat sebuah persegi panjang yang berukuran 55 dan juga yang lebarnya adalah 55, lalu panjangnya 70. Agak mudahnya saya akan perlihatkan saja langsung. Bagian bawah kita akan tulis 70, bagian samping kita tulis 55. Oke. Jadi ini adalah gambar pertamanya. Lalu setelah itu, di sini kita bisa melihat bahwa dia ada garis persegi panjang yang mengarah ke sana. Oke, di sini kita lanjutkan. Di sini ada garis panjang yang ke arah sana. Lalu di sini kita juga perlu melihat dia itu garisnya berapa panjang garisnya. Nah, di sini kalau dilihat garisnya dia itu dia ada di sekitar, maaf ini ada gangguan di mouse-nya kayak bermasalah. Oke, di sini ada di sini. Dia lebarnya memiliki lebar sepanjang 25 dengan panjang itu dari bawah ditarik ke ujung adalah 35. Di sini kita tarik 35. Untuk panjang tadi dia sebenarnya ada 25 lebar, lalu panjangnya dia ada di 35. Oke, sampai sini kita akan melakukan trim bagian sini. Oke, jadi sebelum di sini kita harus hapus dulu bagian sebelah sini. Kalau sudah, baru bisa kita lakukan namanya pemotongan di bagian sini. Fungsi dilakukan pemotongan jadi nanti supaya waktu dia diekstrak atau diubah ke bentuk sebesar bentuk yang 3D, dia akan langsung keluar seperti ini contohnya. Sebelum kita masuk sini, kita lihat lagi bagian extrude-nya, yaitu memerlukan ukuran berapa. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa dia itu total panjang ada di 30 mm. Nah, kita lihat bahwa untuk ketebalan sendiri di sini tuh dia 30, lalu di bawah situ yang tulisannya agak blur itu dia 5, lalu juga dikurang sama 7 di bagian 35. Maka untuk melihat total panjang yang total lebar dari sebuah balok ini, kita hanya perlu mengurangkan dari 5 maaf itu 8 karena dia emang agak blur, dia 8 lalu 7. Berarti adalah 8 ditambah 7 dikurang sama 30. Berarti 8 ditambah 7 hasilnya ada 15. Berarti untuk bagian utamanya extrude dia memiliki ketebalan sebesar 15. Oke, di sini sudah dapat terlihat ukuran utamanya adalah 15. Selanjutnya di sini kita perlu melakukan di sini kita lihat lagi ya bahwa di sebelah sini dia memiliki sebuah lengkungan R15. Untuk melakukan R15 tersebut, maka kita juga memerlukan sebuah gambar lagi. Di sebelumnya sini kita memerlukan gambar lagi yaitu 15. Lebarnya 15. Oke, sudah di sini 15. Selanjutnya kita akan melakukan extrude 15, sini 15. Dan juga untuk bagian yang tingginya kita memerlukan tinggi sebesar 15 ditambah 30. Karena 15 itu dia dari bagian yang base utama, sedangkan 30-nya itu ditarik dari garis yang setelah tebalan utamanya itu sudah ada. Jadi kalau dituliskan hasilnya adalah 45. 15. Lalu kita pindah ke bagian sebelah sana. Kita lihat dari sini. Lalu kita pencet tambah yang ini. Nah, kalau udah gini kita pencet 45. Ini adalah bentukan dari garis pertamanya. Oke. Nah, kalau udah begini, kita masih bisa mengubahnya lagi. Seperti yang ada di gambar utama, bahwa dia di bagian atasnya, dia memiliki sebuah tempat seperti letter U. Cara membuatnya gampang. Di sini kita analisa dulu bahwa si bagian yang memiliki di sini ada sebagian, ini adalah bagian simetris. Maka jika tengahnya 25 dan kirinya 10, maka bagian kanannya juga sama. Maka totalnya adalah 45/40. Ingat, saya tuliskan. Jika dilihat dari atas, maka kita sketch lagi menggunakan rectangle. Nah, ini kita lihat di bagian sini tuh kita akan menggunakan tambahan lagi, yaitu di sini kita buat di sini lebarnya 25 sudah benar. Lalu untuk panjangnya dia sepanjang 40. Di samping-sampingnya juga ada 10 ya tadi. 10/40 berarti. 10/40. Sebelah kiri sini juga 10/40. Oke, di sini sudah selesai. Maka selanjutnya di sini kita perlu melihat
bahwa di bagian pertama dia itu adalah ada 10 tambahan, karena total panjang dari atas ke bawah itu ada 25, lalu juga di atasnya ditambah 15, maka bagian bawah itu ada 10. Jadi 25 dikurang 15 adalah 10. Maka bagian utama dari si bagian tambahan ini dia memiliki ketebalan sebanyak 10 mm. Kita perlihat lebih jelas menggunakan tapak samping. 10. Lalu kita masukkan tambah lagi di sini yang bagian sebelah sananya yaitu 25 sama dengan bagian sampingnya juga 25. Ini merupakan hasil dari bagian atasnya. Nah, di sini kalau masih kurang yakin, kita masih bisa melakukan pengukuran apakah itu sudah benar. Oke, karena ini sudah jadi, kita langsung aja membuat bagian yang bawahnya. Di sini bagian bawahnya kita ada 30 cm dari bawah. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa dia memiliki lebar itu dari 55 dikurang 40. 40 ini dilihat dari yang bawahnya. Berarti di sini kita punya 15. Kita sketch lagi. Nah, ini dari sini kita tarik ke sini dengan lebarnya adalah 15. Selanjutnya di sini ada juga 40. Nah, di sini kita langsung buat aja. Kita ekstrak langsung. Dimana tadi saya sudah bilang bahwa di awal kita itu memiliki lebar awal tuh ketebalan sebesar 15. Nah, berarti 15 jika ingin sampai 30, berarti ke bawah juga ditambah sebesar 15. Maka jika dua-duanya 15, total dari ini jika digabung adalah 30. Lalu juga di bagian bawah sini kita akan masukkan juga rectangle. Kita ekstrak. Ini 15. Lalu untuk yang bagian sebelah sananya itu karena dia memiliki perbedaan 7, tadi 8, sekarang juga 7, maka di sini ada 15 ditambah 7, maka hasilnya adalah 22. Di sini adalah 7 lebarnya. Nah, di sini maka dia sudah memiliki perbedaan di sini 8, lalu di sebelah sini ada 7, maka sudah sesuai dengan yang ada di gambar. Lalu enter. Ini kita akan melakukan final step, dimana dia ada lingkaran di sini dan juga di sini dia merupakan sebuah lengkungan ya. Di sini gampang cara melakukan lengkungannya. Di sini kita masuk ke 3D model, lalu kita masuk ke fillet. Kita fillet bagian sampingnya sebesar 15 mm. Oke. Jika sudah, maka tampaknya akan seperti ini. Sudah mulai terlihat seperti yang ada di gambar. Lalu juga di sini untuk membuat lingkarannya, kita perlu menggambar sebuah lingkaran. Di sini ada dua bentuk lingkaran di sini yang masing-masing memiliki lebar yaitu ada 20. Di sini ada dua lingkaran ya. Oke. Di sini pertama-tama kita akan memberikan jarak terlebih dahulu pada setiap lingkaran, yaitu ada 35 tiap lingkaran. Maka caranya adalah dimension. Kita klik titik tengah masing-masing lingkaran. Di sini ya adalah 35. Oke, di sini sudah memiliki jarak masing-masing 35, tapi ini belum mencerminkan sebuah titik lingkaran yang diinginkan. Yang kita inginkan adalah titik lingkaran ini memiliki pusat itu 30 mm dari bagian depan di sini. Maka caranya kita pencet bagian depan, lalu kita pencet titik utama lingkarannya. Kita buat dia memiliki 30. Lalu bagian sini juga memiliki 30. Jika sudah, kita akan lihat bagian ini sudah mulai sejajar, akan tetapi untuk bagian samping-sampingnya dia belum sejajar. Nah, di sini untuk melihat bagaimana sejajarnya itu adalah dari si 70 ini. Karena ini dilihat dari gambar bahwa si lingkaran yang memiliki 35, maka masing-masing dari kanan dan kirinya merupakan hasil dari 70 dikurang 35 lalu dibagi 2. Maka hasilnya adalah 35 dibagi 2. 35 bagi 2 itu sama dengan 17,5. Mari kita lihat apakah betul. Di sini kita tulis 17,5. Lalu jika memang ini benar, maka harusnya yang di sebelahnya juga memiliki panjang yang sama yaitu 17,5. Dapat dilihat di sini bahwa dia memiliki bentuk yang sama juga yaitu adalah 17,5. Nah, ini nggak perlu ditulis lagi karena ini sudah sama gitu. Jadi ini sudah total. Nah, kalau sudah begini, ini tinggal dilihat-lihat aja. Karena kan itu udah pasti, ini hasilnya udah pasti panjang lebar udah sama. Lalu terakhir itu caranya adalah kita buat lingkaran ini jadi tembus ke belakang. Gimana caranya? Caranya itu kita akan melakukan 3D model lagi, kita extrude. Akan tetapi di bagian extrude kali ini kita akan melakukan cut. Ini logo cut kita pencet.
Lalu juga tadi diingat-ingat bahwa dia adalah 15 ditambah dengan 7. Maka 15 ditambah 7 adalah, nah ini bisa dilihat di bagian bawah, maka dia akan tembus ke bawah. Tuh. Sama, di sampingnya kita akan melakukan yang sama. Enter. Oke. Di sampingnya kita juga akan melakukan yang sama, yaitu kita akan melakukan cut juga. Dua-dua. Yang sebelahnya juga kita akan melakukan cut, yaitu dua-dua. Nah, ini adalah hasil akhirnya, di mana bentuknya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Sudah pas? Oke. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita akan menginput bagian ini ke data yang ada di sini. Nah, ini caranya kita melakukannya adalah dengan kita melakukan place views. Di sini ada base. Kita akan masukkan base, akan tapi ini harus kita save dulu. Ctrl S. Ini adalah halaman 15. Kita save. Yes. Oke. Halaman 15 setelah kita save, maka selanjutnya ini akan kita pisahkan. Caranya adalah kita buka tadi bagian yang satu di bawah sini. Ini kita akan pencet base, dia akan otomatis masuk ke dalam tempat ini. Nah, untuk memilih bagian yang kita perlukan, di sini kita memerlukan 3D model terlebih dahulu. Nah, 3D modelnya kita pindahkan ke kiri atas, dan perlu dilihat di sini bahwa kita akan menggunakan skala 1:2. Kita pencet OK. Nah, dia sudah masuk ke situ. Selanjutnya kita akan membuat juga bagian-bagian dari si yang tadi, si bagian proyeksinya. Bagian proyeksinya sendiri di sini kita akan membuat beberapa bagian, yaitu bagian atas, kanan, dan juga bawah, atau atas, kiri, dan bawah. Kenapa tidak kanan kiri? Karena dari kanan saja dia sudah dapat memberikan sebuah contoh dari bagian yang sebelah kirinya karena tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, ini kanan dan juga bawah. Nah, sebelumnya di sini kita perlu ngecek lagi. Ini apakah sudah menggunakan metode Amerika atau belum? Di sini kita akan melakukan pengecekan, manage. Kita cek di view preference. Nah, di sini saya menggunakan metode Eropa, maka saya harus mengganti menjadi third angle supaya dia akan berubah menjadi bagian dari Amerika. Nah, karena berubah, maka ini akan saya hapus lagi, dan saya akan memasukkannya lagi. Base, kita akan masukkan, tapi sekarang dia sudah akan berubah menjadi bagian Amerika. Jadi atas-atas, bawah-bawah, kanan-kanan. Kita lihat ya. Dapat dilihat di sini sudah menggunakan bentuk Amerika. Di sini kita bisa memilih, kita akan menggunakan yang ada hidden line atau yang tidak menggunakan hidden line. Di sini saya akan menggunakan yang ada hidden line. Oke. Di sini karena sudah ada hidden line, kita sudah dapat mengetahui bahwa di sini ada lingkaran. Akan tetapi pada aslinya di sini kita perlu melakukan sebuah breakout. Breakout ini merupakan sebuah keratan yang nantinya dia akan menunjukkan sebuah lubang yang tidak terlihat. Contohnya seperti ini akan saya lakukan. Di sini saya akan buat keratan di bagian sebelah sini. Caranya itu mudah sekali, yaitu kita hanya perlu membuat line. Oke. Di sini kita akan klik finish, dan ketika kita membuat klik finish, dia akan langsung mengarahkan kita kepada pemilihan bagian mana yang akan dikerat. Seperti ini. Kita di sini akan mengklik yang sebelah kiri dan juga bagian yang sebelah kanan. Ini akan menghasilkan sebuah keratan. Nah, di sini dapat dilihat keratannya dia terlalu lebar. Di sini kita perlu menggunakan skala, yaitu 0,1. Nah, ini 0,1, cuma nanti akan tidak terlihat. Maka kita akan membuat skalanya dia menjadi 1 saja. Seperti yang tadi. Oke. Di sini skalanya sudah jadi. Lalu kita akan lihat lagi. Ini masih ada yang kurang. Di bagian-bagian ini masih ada yang kurang, yaitu kita belum menambahkan si bagian dari center mark yang ada. Nah, untuk lingkaran sendiri kita memerlukan center mark, yaitu seperti ini. Dia bentukannya seperti plus. Cuma nanti kalau digambar dia harusnya ada plus garis 2 mm lalu ada 3 mm. Cuma karena di sini dia tidak ada keterbatasan ya menggunakan alat, jadi seperti ini. Lalu untuk yang bagian ini kita memberikan center line seperti ini, dari ujung keluar. Ya, jadi ini merupakan hasil akhir dari yang saya kerjakan, dimana dia akan membentuk sebuah 3D di sini ya, 3D yang udah ada. Lalu di sini juga kita memberikan proyeksi-proyeksinya. Di sini saya menggunakan bagian yang dapat terlihat oleh ini ya, bagian garis yang tidak terlihat. Akan tapi jika memang tidak ingin diperlihatkan, bisa juga kita menggunakan style hidden line remove, yang mana dia akan menghilangkan semua hidden line-nya seperti itu.
Seperti itu aja untuk penjelasannya. Mungkin di sini bisa ditambah-tambahkan seperti center line. Di sini kita berikan center line seperti ini. Mungkin hanya seperti itu saja. Oke, jadi itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.